Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Yuliana Setianugrahini di mata pelajaran IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab 5 tentang lapisan bumi. Ya, kita akan belajar tentang lapisan bumi di sini. Nah, kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya yaitu 3.10, memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Kemudian kompetensi dasar yang 4.10 yaitu mengkomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah 3.10.1 yaitu menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi. 3.10.2 adalah menjelaskan karakteristik atmosfer dan 3.10.3 adalah menjelaskan karakteristik litosfer. Nah, untuk indikator 4-nya, 4.10.1-nya adalah mengamati tayangan atau model lapisan bumi. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi, atmosfer, litosfer, dan terampil mengamati tayangan atau model lapisan bumi, berperilaku santun, dan berani mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Materi pada bab 5 ini adalah secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut hidrosfer. Nah, selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lain, yaitu bumi bagian es disebut kriosfer dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, atmosfer terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen yakni sebesar 78%, oksigen 21%, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Selanjutnya, komposisi gas di atmosfer. Nah, ini ada komposisi gas di atmosfer. Ada argon, ada karbon dioksida, kemudian ada gas neon, helium, metana, karbon, xenon, hidrogen, ozon. Nah, ini bersumber dari internet ya sumbernya. Nah, 21% adalah oksigen, 78%-nya adalah nitrogen. Lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer terdapat 5 lapisan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Urutannya ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, secara garis besar, atmosfer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri troposfer dan stratosfer, bagian atas terdiri dari mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Bagian-bagian atmosfer. Di sini ada bagian atmosfer. Ada troposfer yang paling bawah nih, kemudian stratosfer, tingkatan lagi adalah mesosfer, atasnya lagi adalah termosfer dan eksosfer. Di sini karakteristiknya akan berbeda-beda.
Yang pertama adalah troposfer. Karakteristiknya, troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer mulai dari 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Nah, sebagian besar bagian troposfer terbentuk uap air dan 75% adalah gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Contoh fenomenanya adalah hujan dan awan yang terjadi pada lapisan troposfer tersebut. Kemudian yang kedua adalah stratosfer. Karakteristiknya, stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer ini memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar pada stratosfer ini terdiri atas gas ozon, O3. Contoh stratosfer adalah tempat melajunya pesawat terbang di udara. Di pesawat terbang itu bisa melaju di area stratosfer. Jadi tidak ada awan, hanya sedikit awan di sana. Jadi bisa terbang dengan baik di ruang stratosfer. Kemudian ada mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang membakar habis meteor. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 hingga 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer ini. Nah, berarti di sini contohnya adalah fenomena meteor yang seolah-olah meteor tersebut melintas ke bumi dan kemudian hilang. Namun sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer, itu di mesosfernya. Yang demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Padahal sudah terbakar habis di area mesosfer. Yang selanjutnya keempat adalah eksosfer. Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada di dalam atmosfer bumi, tepatnya adalah di eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utamanya adalah hidrogen. Pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang terlihat biasa. Hal ini karena eksosfer memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Jadi tidak pakai sayap, tapi pakai mesin pendorong. Selanjutnya adalah lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 sampai 54 km di atas permukaan laut. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasarnya. Oksigen yang kita hirup memiliki 2 atom oksigen tiap molekulnya. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Selanjutnya, kita membahas materi litosfer. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Artinya, litosfer sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi dan mantel yang menjadi bagian terluar dari struktur bumi, serta inti bumi. Litosfer sendiri lapisan
kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Batuan pada litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kita bahas yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous dari bahasa Latin yaitu ignis, yaitu api, adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Contoh batuan beku, ada granit, ada rolit, ada diorit, ada andesit, ada batuan gabbro, ada batuan basalt, dan ada batuan dunit. Ini contoh-contoh batuan beku. Selanjutnya, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Contoh batuan sedimen ada batu pasir, batu lempung, gipsum, ada batu bara, ada umestone, ada travertin. Nah, itu adalah contoh-contoh batuan sedimen. Selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya, protalit, oleh suatu proses yang disebut metamorfisme, yang berarti perubahan bentuk. Batuan asal atau protolit yang dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius dan tekanan ekstrim 1500 barometer akan mengalami perubahan fisika dan atau kimia yang besar berupa batuan sedimen, batuan beku, dan atau batuan metamorf yang lebih tua. Contoh batuan metamorf: batuan pualam atau batuan marmer dari batu gamping atau kapur, ada batu sabak, ada batu gneiss atau ganes, ada batu sekis, ada batu kuarsit, ada batu milonit. Nah, ini contohnya contoh batuan metamorf. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Jadi kerak benua itu yang berada di daratan. Sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yaitu inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Gambar bagian-bagian litosfer. Ada inti dalam, yang paling dalam, inti luar, tebalnya 5100 km, mantel bawah 2900 km, kemudian mantel atas ada astenosfera, kemudian zona transisi, ada kerak samudra, kerak benua. Nah, kerak itu tebalannya adalah 0 sampai 100 km. Demikian pemaparan materi bab 5 lapisan bumi, yaitu atmosfer bumi dan litosfer bumi. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.